kita. Dan semoga pula seluruh pahala dan keutamaan yang besar yang pernah dijanjikan oleh orang mencari ilmu, semoga semuanya diberikan pada kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang pada berdoa memohon kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, alias berdoa memohon kepada orang-orang saleh. Mana di antara mereka yang lebih dekat? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mana di antara dua golongan itu, yakni yang berdoa dan memohon, ataukah golongan yang dimintai secara baik, yang mereka sibuk mendekatkan diri kepada Allah? Tentu jawabannya, yang lebih dekat kepada Allah adalah bukan yang menyembah mereka, tapi yang disembah oleh mereka, yakni orang-orang saleh yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang lebih dekat kepada Allah, bukan kaum musyrikin yang pada berdoa memohon dan beribadah kepada orang-orang saleh itu. Mereka akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dan mana di antara dua golongan itu yang lebih mengharap rahmat Allah dan lebih takut kepada azab Allah? Tentu orang-orang saleh yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah itu, bukan orang-orang musyrik yang menyembah mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57. Ayat ini turun disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari bahwa ada sekelompok kaum musyrikin di suatu perkampungan. Mereka ini pada menyembah jin atau beribadah kepada jin dan memohon pertolongan dan minta perlindungan kepada mereka. Kemudian jin-jin itu masuk Islam dan meninggalkan mereka, dan para jin-jin itu yang ada di suatu lembah itu, mereka sibuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini, yakni mana yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala? Apakah kaum musyrikin yang menyembah jin-jin itu, ataukah para jin yang sudah masuk Islam dan menjadi jin-jin yang saleh karena sibuk beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh? Dan siapa di antara dua kelompok itu yang lebih mengharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah? Tentu kelompok jin itu yang lebih dekat dan lebih mengharap rahmat dan lebih takut kepada azab. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara kaum musyrikin jahiliyah, mereka ini berbuat kesyirikan sehingga keluar dari tauhid la ilaha illallah gara-gara menyembah orang-orang saleh atau jin-jin yang saleh. Jadi walau yang disembah diminta tolong adalah orang-orang saleh, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka itu namanya syirik, beribadah karena beribadah kepada selain Allah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara ibadah yang besar yang menyebabkan orang itu menjadi syirik, musyrik apabila menunjukkannya kepada selain Allah walau kepada orang saleh adalah ibadah doa. Ibadah doa, karena Allah mengatakan bahwa kaum musyrikin itu orang-orang yang berdoa, yabtaguna ila rabbihim wasilah. Jadi berdoa kepada orang-orang yang mencari pendekatan diri, jadi mencari wasilah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal saleh. Arti al-wasilah dalam ayat ini adalah al-qurbah,
Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya wasilah yang benar artinya adalah al-qurbah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan amal-amal saleh yang disyariatkan olehnya, berupa tauhid, berupa seluruh ajaran Islam. Itulah wasilah yang paling benar untuk dijadikan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang saleh menurut Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat. Di antara sifat mereka dan amalan hati mereka adalah tekun mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, kemudian juga berharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Dan ini sekaligus bantahan bagi atau atas kaum tasawuf atau kaum sufi yang melarang kita berharap rahmat dan melarang kita takut kepada azab. Kemudian ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah adalah memurnikan seluruh ibadah termasuk doa hanya kepada Allah dan meniadakan dari selain Allah, meniadakan ibadah dari selain Allah Ta'ala, alias jangan sampai menunjukkan satu jenis beribadah termasuk doa kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga dari situ ketika hanya orang mendatangi kubur-kubur orang-orang saleh seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, penyembah kubur, dan memang kebid'ahan ibadatul kubur, ibadah kepada penghuni kubur, itu yang pertama kali mengadakan adalah orang-orang Syiah, Rafidhah. Kemudian ditiru oleh orang-orang dari kalangan sufi yang bodoh, kemudian akhirnya berpengaruh kemana-mana, dan akhirnya berlomba-lomba untuk membangun kubur-kubur menjadi tempat ziarah dan mengagungkan penghuni kubur-kubur tersebut. Dan sekitar 10-an tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, para kiai yang mengajak orang ziarah makam Wali Songo itu masih tegas dan melarang keras semua jamaahnya jangan sampai meminta kepada para wali karena itu syirik. Tegas-tegas menyatakan demikian. Tapi saat ini para gus yang melanjutkan rehlah bid'ah itu sekarang ini banyak dari mereka yang sudah membolehkan orang meminta kepada para penghuni kubur itu dengan alasan untuk wasilah, karena mereka adalah orang-orang yang mati syahid karena mati dalam Islam dan dalam perjuangan dakwah menebarkan Islam di Nusantara, di negeri kita, sehingga kematian mereka adalah mati syahid, dan mati syahid hakikatnya tidak mati. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Tidak dilanjutkan ayatnya oleh mereka. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Jadi kalau di zaman Rasulullah para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan, itu aja boleh, maka sekarang pun boleh datang kepada kubur para wali dan minta didoakan mereka ataupun minta tolong kepada mereka. Ini intiros atau kemerosotan akidah dan menunjukkan bahwa ajaran jahiliyah ini sudah semakin dekat dengan umat Islam dan sudah semakin banyak diikuti oleh kaum muslimin, sampai dalam perkara pokok
kesyirikan mereka yang berdoa kepada selain Allah, dan yang dilanggar dari Islam itu masalah paling pokok, yakni syahadat la ilaha illallah. Dan ini tantangan bagi kita semua. Dan ini juga menunjukkan bahwa dakwah yang paling dibutuhkan oleh umat saat ini masih dakwah tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah. Karena saya juga beberapa kali bertemu atau SMS-an atau teleponan dengan sebagian Gus yang ternyata memiliki paham seperti itu. Dan sulitnya bukan main untuk dipahamkan. Kelihatan sekali kalau fanatiknya ini betul-betul membantu dan meremehkan orang lain dan benar-benar disampaikan dalil itu tidak bisa paham. Ini menunjukkan betapa jumetnya akal ketika seorang itu terkena virus tasawuf. Jadi ilmu bid'ah itu sangat bahaya, menjadikan akal manusia itu tidak berfungsi. Karena sudah biasa dipaksa, memang akalnya dibunuh, dipaksa untuk meyakini hal-hal yang mustahil, seperti adanya Allah, wali tingkat tertinggi yang menjadi raja wali, Sultanul Auliya, rajanya para wali. Jadi raja wali yang paling tinggi, di mana kekuasaan langit dan bumi, titah langit dan bumi diserahkan pada dia, bahkan kerajaan para malaikat pun di bawah titah wali al-Ghaus. Kemudian cerita-cerita tentang kehebatan wali al-Ghaus, kemudian wali kutub, wali abdal, wali anjar, dan sebagainya. Ini akal manusia sebenarnya tidak bisa menerima, tapi dipaksa di situ untuk percaya. Karena para wali seperti Syaikhul Qadir Jailani yang semuanya melebihi mukjizatnya para rasul, ini juga dipaksa akal untuk menerima dan meyakini. Akhirnya ya sudah, walau dikatakan orang itu kalau sudah wali minum khamr nyampe di mulutnya berubah jadi teh, itu juga yang percaya. Kalau ada wali itu berjudi, itu sebenarnya hanya bayangannya, bukan walinya. Dia mungkin lagi berzikir di kamarnya. Percaya. Karena memang sudah dibiasakan akalnya untuk percaya kepada kisah-kisah dusta, dongeng-dongeng, ya, super khayal. Selanjutnya dicantumkan yang tadi dalam surat Al-Isra ayat 57, ya. Kemudian dalam surat As-Zukhruf ayat 26 disebutkan juga di sini wa idza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allati fatarani. Ini makna syahadat la ilaha illallah yang dinyatakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi kecuali Zat yang telah menciptakan aku. Ini sama dengan pernyataan la ilaha illallah. La ilaha ini artinya tidak ada yang benar diibadahi, alias saya berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi yang tidak benar diibadahi. Illallah itu illa allati fatarani, kecuali Zat yang telah menciptakan aku. Berarti makna la ilaha illallah yang didakwahkan, diserukan oleh Nabi Allah Ibrahim secara makna adalah aku tidak mau beribadah kepada segala yang kalian ibadahi selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Yang ku ibadahi hanya Allah yang telah menciptakan aku.
Dan ini juga menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam dakwahnya ini mementingkan perkara tauhid ketika kaumnya masih banyak yang musyrik atau mayoritas musyrik. Di negeri kita kesyirikan itu juga merajalela, bahkan berkembang terus. Bahkan dengan otoda, setiap daerah, setiap kabupaten ada anggaran khusus untuk menghidupkan budaya-budaya nenek moyang yang dari animisme, dinamisme, budaya-budaya primitif yang memalukan, yang rata-rata mungkin 99% itu berbau kesyirikan semua. Bahkan kadang-kadang jelas-jelas syirik besar. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya kepada kalimat la ilaha illallah itu mementingkan pemahaman makna la ilaha illallah, bukan lafadznya. Lafadznya memang penting, harus diserukan dan didakwahkan, tapi maknanya, yaitu berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya Allah sendiri yang berhak diibadahi, karena Dialah satu-satunya pencipta seluruh makhluk, termasuk pencipta manusia. Karena itu seruan Nabiullah Ibrahim seperti itu. Dalam banyak ayat diceritakan Allah Ta'ala. Kadang beliau dengan kalimat seperti ini tadi, innani bara'u mimma ta'budu illa alladzi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian ibadahi, kecuali Zat yang telah menciptakan aku. Aku tidak mau beribadah kepada apapun yang kalian ibadahi selain Zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Kadang dengan lafaz yang lain kepada kaumnya beliau mengatakan, wa a'tazilukum ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Aku memisahi kalian dan juga aku memisahi seluruh apa yang kalian sembah selain Allah, dan aku hanya berdoa hanya kepada Allah saja, yang aku kalau berdoa kepada Allah tidak akan celaka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah, atau konsekuensi la ilaha illallah yang diserukan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid dan panutan seluruh nabi setelahnya dalam tauhid ini, tidak hanya berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah, tapi juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan besar. Berlepas diri, menjauhi, tidak mau gabung dengan kaum musyrikin selain berlepas diri dari syirik. Kemudian juga ayat ini menunjukkan bahwa di antara ibadah yang harus dimurnikan hanya kepada Allah adalah doa. Dan memang rata-rata syiriknya kaumnya para nabi yang telah dibinasakan Allah Ta'ala sepanjang sejarah manusia, mayoritasnya adalah berupa doa kepada selain Allah, doa kepada malaikat, doa memohon kepada nabi atau rasul, doa memohon kepada orang-orang saleh. Nah, tampaknya saat ini diserukan bahwasanya itu adalah bukan syirik, karena dan diistilahkan dengan istilah itu adalah tawassul atau wasilah, sebagai wasilah. Ini padahal itu sudah bukan tawassul, tapi tawassul bukan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu, tapi berperantara dalam ibadah kepada Allah. Dan itu sudah kesyirikan, dan itulah ajaran agama kaum musyrikin jahiliyah. Itu pula yang dianut oleh Yahudi dan
Nasrani, Yahudi mendekatkan diri kepada Allah juga, tapi melalui Uzair. Dan Nasrani mendekatkan diri kepada Allah juga, tapi berperantara dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa ini belum meninggal. Kalau Nabi kita malah sudah meninggal. Para wali yang didatangi kuburnya sudah pada meninggal. Kalau mereka mengatakan mereka hidup, kita jawab iya hidup, tapi bukan di muka bumi. Kalau mereka ini termasuk orang yang mati syahid, rohnya bukan di kuburannya, tapi di atas surga, di bawah arsy. Tetapi ayatnya mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un. Jangan kau kira orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Kita katakan coba lanjutannya ayat gimana? Saya dipotong di situ. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bukan di bumi, bukan di dalam bumi, bukan di kuburnya, tapi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, dalam keadaan diberi rezeki. Bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat ini? Ketika orang itu berjuang di jalan Allah atau berperang di jalan Allah kemudian mati syahid, maka nyawanya dibawa oleh burung surga, burung hijau, dan dibawa terbang ke surga dan mengicipi sebagian kenikmatan surga, kemudian hinggap di bawah arsy, menunggu sampai hari berbangkit. Jadi di sana, walau diteriaki kayak apa ya nggak akan dengar, nggak akan dengar. Kalau orang mati biasa bukan mati syahid, ini rohnya memang di alam kuburnya berhubungan dengan jasadnya. Tapi itu pun juga kalau dapat nikmat dia tidur. Dikatakan nan sholihan, tidurlah dengan nyenyak. Terus setiap pagi dan sore ditunjukkan tempatnya di surga nanti. Sehingga doanya orang yang penikmat kubur, Allahumma aqimis sa'a, ya Allah tegakkan hari kiamat. Karena kebelet salah ingin masuk surga. Kalau orangnya itu orang yang masih berhak disiksa, maka dia disiksa. Melepaskan diri dari siksa itu aja tidak bisa, menolong dirinya dari siksa tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Berdoa untuk diri sendiri juga sudah tidak berguna, apalagi berdoa untuk orang lain. Dan Allah juga mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah mati. Allah juga mengatakan wa ma anta bimusmi'in fil qubur, kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang dalam kubur. Dan Allah mengatakan wa bainahum barzakhun ila yaumil ba'ats, di antara orang yang hidup dan mati ada barzakh, ini pemisah kuat sampai mereka dibangkitkan. Tidak bisa lagi berhubungan. Jadi ini yang banyak tidak dimengerti oleh kaum muslimin, terutama di kalangan awam, dan tugas antum semua adalah memahamkan mereka. Dengan itu insya Allah kita lebih berhati ketika kita mendakwahkan tauhid, melarang syirik. Kemudian dicantumkan juga firman Allah Ta'ala, ittakhadhu, dalam surat At-Taubah ayat 3, ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan para pendeta dan para ahli ibadah di kalangan mereka, para ulama dan para ahli ibadah di kalangan mereka, sebagai
sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini ayat menunjukkan bahwasanya orang yang masih menyekutukan Allah Ta'ala dalam rububiyah juga disebut belum bertauhid uluhiyah. Jadi orang yang tidak bertauhid rububiyah termasuk orang yang tidak bertauhid uluhiyah. Orang yang syirik dalam rububiyah berarti juga keluar dari la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Nah, orang yang sudah bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. Jadi kalau belum bertauhid rububiyah pasti juga belum bertauhid dalam uluhiyah. Orang yang bertauhid dalam rububiyah saja belum tentu bertauhid dalam uluhiyah. Dan ketika belum bertauhid rububiyah dan uluhiyah secara lengkap, maka belum disebut muslim. Belum disebut muslim. Kemudian dicontohkan ya tadi ya surat Taubah ayat 3, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang diberi hak sama dalam sebagian hak, yang mereka itu mencintai para tandingan itu seperti mencintai Allah. Jadi disamakan, disejajarkan dalam hal cinta antara cinta kepada selain Allah dengan cinta yang kepada Allah. Cinta yang ta'abbudi, cinta yang jenis ibadah, cinta yang disertai pengagungan dan menghinakan diri di hadapan yang dicintai. Cinta yang membuahkan ketaatan karena pengagungan kepada yang dicintai. Cinta seperti ini ketika diberikan kepada Allah dan diberikan kepada selainnya, maka pelakunya dihukumi musyrik. Bahkan itu syirkul mahabbah adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menjadikan pelakunya kekal di neraka kalau tidak tobat sampai matinya. Sebagaimana kelanjutan ayat itu, di mana Allah mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Karena itu Allah memasukkan syirkul mahabbah, syiriknya cinta, termasuk jenis syirik besar. Dan ini bisa mengena siapapun, bisa menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang terlalu berambisi kedudukan, mencintai kedudukan melebihi cintanya kepada Allah atau sejajar cintanya kepada partai sama dengan cintanya kepada Allah, sehingga mengabdi kepada Allah tapi juga mengabdi kepada partai. Ini bahaya semua. Kemudian dicontohkan firman Allah, oh ya, berarti orang yang belum bisa memurnikan cinta tertingginya kepada Allah, ini berarti belum bersyahadah la ilaha illallah. Walau lisannya mengucapkan, dia hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi belum bersyahadah. Karena kata syahadah adalah takallama biha bilisani wa taqaddama ma tadullu alaihi biqalbi wa amila bima taqtadihi bil jawari. Yakni mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lisannya dan meyakini apa yang dikandung, meyakini ajaran la ilaha illallah itu dengan hatinya. Jadi meyakini apa yang dikandung oleh kalimat itu berupa ajaran tauhid, meyakini dengan hatinya wa amila bima taqtadihi bil jawari. Dan dia itu mengamalkan, mau mengamalkan apa yang menjadi tuntutan la ilaha illallah, apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah
Jadi belum disebut syahadat kalau cuma diucapkan saja. Sebagaimana belum bisa disebut syahadat juga kalau cuma diyakini saja tidak diucapkan. Demikian juga belum disebut bersyahadat kalau hanya mengamalkan tapi tidak meyakini, bahkan mengucapkan dan mengamalkan tapi tidak meyakini. Orang yang cuma mengucapkan saja, tidak meyakini dan tidak mengamalkan, ini adalah orang yang belum bertauhid. Walau la ilaha illallah ribuan kali, dia tidak meyakini karena tidak tahu maknanya, dan dia tidak mengamalkan alias tidak bertauhid, dia masih musyrik, maka tidak berguna. Tidak berguna. Bahkan orang yang mengucapkan dan mengamalkan tidak meyakini, itu masih munafik. Masih munafik. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah juga bersyahadat la ilaha illallah, mengucapkannya. Mereka juga mengamalkan, mereka juga sholat, meskipun dengan malas sekali. Tapi hatinya tidak meyakini. Mereka hatinya sebenarnya lebih condong kepada kesyirikan dan kekufuran. Ini sahabu adalah al-kufur ala iman. Mereka hatinya lebih menyukai kekufuran, kesyirikan daripada iman. Ini. Kemudian cuma mengamalkan saja, atau cuma meyakini saja, tidak mengikrarkan. Ini masih seperti siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Begitu wafat, menjelang kematiannya, oleh Nabi disuruh mengucapkan la ilaha illallah ya ammi. Padahal Abu Thalib itu secara zahir tidak berbuat syirik sudah, dan secara keyakinan meyakini bahwa tauhid ini yang benar, cuma belum mau mengucapkan. Karena kalau mengucapkan, ini berarti konsekuensinya secara terang-terangan mengingkari barok, berlepas diri dari kesyirikan dan semua yang disembah selain Allah. Padahal ini menyangkut agama keluarga besarnya dan kaumnya. Berarti mengandung pernyataan ingkar kepada seluruh ajaran kesyirikan yang dilakukan kaumnya, termasuk keluarga besar. Untuk itu dia belum sanggup untuk mengingkarkan, walau secara zahir sudah tidak ikut-ikutan kesyirikan. Bahkan hidupnya, hartanya, kehormatannya, kedudukannya dijadikan tameng untuk melindungi. Dan menjelang hijrah, beliau ini ikut kelaparan dan ikut diembargo bersama kaum muslimin. Setelah adanya kesepakatan kaum musyrikin dalam Shahifah An-Nadawiyah yang tulisan pengumuman untuk melarang berhubungan termasuk jual beli dengan kaum muslim itu, tulisannya disepakati oleh para ketua suku dari gantung atau ditempel di Kisra Ka'bah. Ini adalah menunjukkan bahwa Abu Thalib itu sebenarnya luar biasa, apalagi juga hartanya dan sebagainya korbankan untuk kepentingan Rasulullah dan dakwah. Tapi hanya karena belum mau mengikrarkan. Pada menjelang matinya oleh Nabi disuruh mengucapkan yang ini kul kalimatan, kul la ilaha illallah kalimatan mahajju biha laka innallaha yaumil qiyamah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan digunakan untuk membelamu di sisi Allah di hari kiamat. Ketika mau mengucapkan
si Abu Jahal dan saudaranya mengatakan, ya akhi, atarghabu millati abina wa abaina. Hai saudara, apakah kau akan membenci akidah bapak kita sendiri dan juga nenek moyang kita? Ya nggak jadi ucapkan. Oleh Nabi disuruh lagi mengucapkan. Oleh kedua pamannya dicegah juga. Hanya meninggal dalam keadaan belum mengucapkannya. Rasulullah sangat bersedih, apalagi dengan kematian Abu Thalib. Tekanan kaum muslimin semakin hebat karena sudah tidak ada yang disegani. Jadi seperti itu. Apalagi sebelum itu juga sudah sangat bersedih dengan bapaknya istri beliau, Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Ini sehingga tahun itu disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Kembali kepada riwayat Abu Thalib itu, ketika Rasulullah bertekad untuk memintakan ampun buat pamannya ini, Allah menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikeen wa kanu ulil qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun kerabat dekat. Jadi walau tidak melakukan kesyirikan secara zahir, tapi karena belum mengikrarkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ternyata masih dihukumi musyrik. Ini menunjukkan keyakinan saja tidak cukup. Jadi nama syahadat itu harus tiga-tiganya: keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Itu baru dikatakan iman kepada la ilaha illallah. Dan itulah makna syahadah. Makna syahadah, syahadah tauhid, syahadah la ilaha illallah. Ada dulu. أشهد أن لا إله
Kita lanjutkan. Kemudian di bab ini disebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, perlu diketahui ucapan dalam istilah Quran ataupun Sunnah artinya tidak hanya ucapan lisan, tapi juga ucapan hati, ucapan batin yang disebut i'tiqad, keyakinan. Jadi barang siapa yang lisannya mengucapkan adalah ini yang meyakini bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi dohir batinnya mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari segala yang diibadahi selain Allah, maka haram amaluhu, haram hartanya. Hartanya haram untuk dijadikan rampasan perang. Wadamuhu, dan darahnya juga haram untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, sedangkan hisab dia terserah Allah azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidaklah cukup seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi disebut bersyahadat la ilaha illallah kalau hatinya mengingkari kesyirikan dan mengingkari para tauhid, yakni yang disembah selain Allah, yang ridha mendapatkan peribadatan untuk disembah itu. Kalau belum begitu maka belum bertauhid. Karena itu Allah mengatakan faman yu'min billah, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut, jadi kepada seluruh apa yang diibadahi selain Allah, yang ridha mendapatkan ibadah itu, dan dia beriman kepada Allah, yakni beriman hanya Allah sendiri yang diibadahi, maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yakni syahadat la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa, banyak mufassirun, para ahli tafsir menafsirkannya sebagai kalimat tauhid la ilaha illallah yang tidak ada putusnya. Nabi Sallallahu bahwa Samiul Alim, dan Allah Maha mendengar, yakni ucapan semua makhluknya, termasuk syahadat semua makhluknya, dan Maha tahu, yakni apakah ucapan makhluknya terhadap kalimat la ilaha illallah itu hanya di lisan saja, ataukah sampai kepada hatinya, apakah dia konsekuen dengan syahadatnya atau tidak, Allah yang lebih tahu. Kemudian dijelaskan fihi akbar masail, dalam hal ini, jadi dalam dalil-dalil yang sudah disebutkan ada masalah yang paling besar, wa hamwa, dan yang terpenting adalah tafsir tauhid atau tafsir syahadah, mubayyanaha bi umurin wadihah. Jadi tafsir tentang tauhid dan tafsir makna syahadah. Jadi kita difahamkan dalam bab ini makna tauhid dan makna syahadah. Kalau kita paham dua-duanya, maka kita jadi paham syahadat tauhid. Orang yang bersyahadah kepada tauhid itu yang bagaimana? Tidak hanya diucapkan, dan Allah telah menjelaskannya, dan Nabi pun telah menjelaskannya dengan perkara-perkara yang sudah jelas gamblang. Kemudian minha, di antaranya lagi ayatul Isra, yakni ayat dalam surat Al-Isra, yang ini juga menjelaskan makna tauhid dan makna syahadah.
Bayyana fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladziina yad'una as-salihin. Di mana Allah menjelaskan di ayat Al-Isra ayat 57 ya tadi. Allah menjelaskan di dalam ayat itu menjelaskan bantahan Allah atas kaum musyrikin yang mereka itu pada berdoa kepada orang-orang saleh. Fafiha bayan anna hadha huwa syirkul akbar. Maka dalam hal ini ada penjelasan bahwasanya berdoa kepada orang-orang saleh itu adalah syirik besar. Syirik besar yang membatalkan la ilaha illallah, membatalkan tauhid seseorang atau keimanan seseorang. Wa min hadza di antaranya lagi ayatul bara'ah. Jadi di antara ayat yang menjelaskan makna tauhid, makna la ilaha illallah, makna syahadah adalah ayat dalam surat Bara'ah ayat 3 yakni At-Taubah. Bayyana fi anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilaha wahidan ma anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal 'ubbad fil ma'siyah la tu'amuhum iyyahum. Di mana Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ahli kitab telah menjadikan para ulama di kalangan mereka dan para ahli ibadah di kalangan mereka, yakni orang-orang saleh di kalangan mereka, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan bahwasanya Allah menjelaskan bahwa mereka ini sebenarnya tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu sembahan saja, beserta penafsirannya yang tidak ayat itu yang tidak ada lagi problem dalam tafsirnya, yaitu mentaati para ulama dan para ahli ibadah dalam bermaksiat kepada Allah, bukan berdoa kepada para rahib dan pendeta itu. Nah, ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, itu namanya juga ibadah kepada selain Allah. Dan meyakini selain Allah itu berhak membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, itu syirik dalam rububiyah. Dan meyakini mereka sebagai Tuhan juga, Rabb, yang berhak membuat hukum. Mentaati hukum mereka dalam bermaksiat kepada Allah atau perintah mereka dalam bermaksiat kepada Allah, itu namanya taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, itu namanya ibadah kepada selain Allah. Jadi syiriknya Nasrani itu syirik dalam rububiyah dan juga syirik dalam uluhiyah. Karena itu Allah menyebut mereka itu telah menjadikan para pendeta dan rahibnya sebagai arbaban, sebagai Rabb. Jadi syirik dalam rububiyah. Nah, ketaatan mereka kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah itu adalah syirik dalam uluhiyah, karena itu syirik ta'ah, syiriknya ketaatan. Jadi keimanan mereka bahwasanya para rahib pendeta itu berhak membuat hukum, itu syirik dalam rububiyah. Dan ketaatan mereka kepada hukum yang menyelisih hukum Allah, ini namanya syirik dalam uluhiyah. Nah, orang yang syirik dalam rububiyah pasti juga syirik dalam uluhiyah. Adapun orang yang tidak syirik dalam rububiyah belum tentu tidak syirik dalam uluhiyah. Kemudian, dan di antara ayat yang menafsirkan syahadat, menafsirkan la ilaha illallah, menafsirkan tauhid adalah ayat yang menyebutkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada kaum kafirin, kaum musyrikin, aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah selain Zat yang telah menciptaku.
Fastathna minal ma'budin Rabbah. Maka Nabi Ibrahim mengecualikan dari seluruh yang ibadah yang beliau ingkari, itu adalah Tuhannya yang telah menciptakan ya, semuanya. Dan hal ini menunjukkan konsekuensi antara rububiyah dan uluhiyah. Yang berhak mendapatkan uluhiyah, hak diibadahi hanyalah pemilik rububiyah, yaitu yang mencipta, mengatur dan menguasai alam raya, dan itu hanya Allah. Kok tidak pernah mencipta, tidak berani sembah. Ayat yang menunjukkan konsekuensi begitu sangat kaya dalam Quran. Karena itu kalau ada orang mengatakan, tapi dia wali kelas tinggi, tapi dia wali gaus, tidak usah kita ngikuti loh. Kayak apa kekuasaannya, kayak apa, dan tidak usah. Dia pernah mencipta langit dan bumi dan seluruh apa yang di alam raya ini. Dia bisa menciptakan lalat, dia bisa menciptakan dan sebagainya. Pernah mencipta? Ataukah dia diciptakan? Pasti jawabannya adalah tidak pernah mencipta, bahkan dicipta. Kalau begitu tidak berani, tidak berani sembah. Jadi hanya itu. Karena itu Nabi Ibrahim tidak mengatakan, aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi kecuali Allah. Itu enggak. Tapi kecuali Zat yang telah menciptakan aku. Ini beda. Kecuali Zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah ya. Ini mengandung penjelasan bahwasanya yang berani disembah hanyalah Sang Pencipta. Kalau bukan Sang Pencipta, setinggi apapun kedudukannya di alam raya, wal malaikat muqarrabin, malaikat Jibril yang paling ditaati di kalangan malaikat sekalipun, atau seorang Nabi Rasul tertinggi Nabi Muhammad SAW sekalipun, tidak berani disembah karena mereka tidak pernah mencipta alam raya. Orang Nasrani pun kalau ditanya begitu bingung. Yesus itu apakah dia itu siapa yang menciptakan? Ya, jawabannya pasti Allah, kan ini? Yang menciptakan Allah. Kalau Nasrani dan Muslim Allah gitu, bisa apa? Terus kalau Yesus itu ciptaan Allah, apakah dia, terus kapan dia dicipta? Sebelum ibunya Maryam atau sesudahnya? Jadi Allah menciptakan Maryam dulu atau menciptakan Yesus dulu? Jawabannya pasti Maryam dulu. Terus sebelum Maryam itu ada banyak para nabi, ada banyak para nabi, ribuan nabi. Itu menyembah siapa? Menyembah Yesus? Tentu tidak mungkin karena belum ada, belum tercipta. Atau menyembah Allah? Jawabannya pasti menyembah Allah. Terus ditanya lagi, Yesus itu mencipta langit dan bumi apa enggak? Enggak. Jawabannya pasti enggak. Karena adanya ibunya saja itu setelah langit dan bumi sudah ada. Berarti langit bumi dan semua alam sudah tercipta, yang diciptakan Allah. Intinya, berarti dia ini bukan pencipta, bukan penguasa alam raya, bukan pengatur. Karena alam raya sudah tercipta sebelum Yesus dicipta.
dikuasai oleh Allah sebelum Yesus dicipta dan sudah diatur oleh Allah sebelum Yesus dicipta. Terus kalau begitu, berarti dia makhluk, dia ciptaan, berarti dia bukan Tuhan. Dan siapapun kok tidak pernah mencipta alam raya tidak berada disembah, tidak pernah dipertuhankan dan tidak pernah disembah. Di hadapan hujah begitu, orang Nasrani pasti bingung. Kalau dia cerdas dan hatinya terbuka, pasti ragu kepada ajaran. Tapi kalau dia jumut, akalnya sudah tidak fungsi, dia menembus, pokoknya Tuhan itu tidak bisa dinalar. Terus pokoknya Yesus itu ya wujudnya Allah sendiri. Kalau wujudnya Allah, apakah itu satu kesatuan yang beda nama, memiliki dua nama, Allah dan Yesus? Kalau dia menjawab iya, kenapa? Kok dia terburu? Kok bisa disambit? Kok kalah dengan manusia? Kalau dia bukan manusia, dia Tuhan, kok kalah? Terus pokoknya tidak masuk akal. Akal saya tidak bisa menerima akidah Nasrani. Kasihan sebenarnya mereka ini. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah yang dimaknai oleh Nabi Allah Ibrahim dengan makna seperti itu, yakni berlepas diri dari seluruh apa yang diibadai selain Allah dan menetapkan Sang Pencipta hanyalah yang berhak diibadahi. Itulah yang menjadi kalimat yang dilestarikan pada keturunannya, yakni para nabi dan keturunannya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Ibrahim pun menjadikan hal itu sebagai kalimat yang lestari pada keturunannya agar mereka kembali kepada tauhid. Kemudian termasuk ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah dan makna syahadat yang benar adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 tadi, yakni Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu mencintai tandingan-tandingan yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala dalam hal cinta. Mereka mencintai para tandingan itu seperti mencintai Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memang sangat mencintai Allah, tapi juga mencintai selain Allah dengan porsi yang sama dengan cintanya kepada Allah. Jadi mereka ini sangat mencintai Allah, tapi juga sangat mencintai sekutu-sekutu yang mereka sekutukan dengan Allah. Makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah, mereka sejarahkan dalam sebagian hak. Bukan hak rububiyah rata-rata, tapi hak uluhiyah, hak untuk diibadahi, dimintai tolong dan sebagainya. Jadi kalau orang mengatakan orang musyrik jahiliyah itu tidak mengenal Allah, tidak percaya adanya Allah, itu orang yang tidak pernah memahami ayat Al-Quran dan juga tidak pernah membaca kitab sirah, ya. Dan sangat banyak para kiai, para dai di kalangan orang yang
Sufi terutama, ini masih mengira seperti itu sampai sekarang. Dikiranya orang musyrik jahiliyah yang memusuhi Rasulullah itu tidak percaya adanya Allah saja, tidak percaya. Jadi dia akan kayak komunis, ateis bahkan. Jadi itu anggapan Anda. Orang yang mau begitu berarti tidak pernah belajar. Bahkan surat Qul ya ayyuhal kafirun itu saya nggak paham. Yang setiap hari dibaca dalam salat subuh. Kalau Rasulullah membacanya itu adalah dalam salat sunnah subuh, qobliyah subuh. Sering yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi kalau banyak di masjid-masjid atau di musola-musola di kampung itu salat subuhnya itu hampir tiap hari Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu. Tapi Qul ya ayyuhal kafirun banyak yang paham. Kaum musyrikin kan datang kepada Nabi melalui utusannya, juru bicaranya, menawari, ya Muhammad, gini aja, kita damai, kami ibadah kepada Allah saja, meninggalkan semua yang kami ibadahi selain Allah setahun. Terus setelah itu kami juga sama kamu ikut kami. Jadi kami ikut kamu memurnikan ibadahnya kepada Allah saja, kami tinggalkan semua ibadah selainnya. Kemudian setelah itu ibadah kamu ikut kami, ibadah juga kepada selain Allah setahun, dan begitu terus. Turun ayat, hai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Dan kalian tidak beribadah, bukan orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Dan aku tidak akan mau beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, dan kalian tidak akan ibadah kepada apa yang kalian ibadahi. Untuk kalian dan kalian untuk aku. Dan kaum musyrik jahiliyah setiap kali haji mengunjungi Baitullah. Bahkan Rasulullah belum lahir, ketika Raja Abruhah dan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah dan memindahnya ke Yaman, untuk dibangun Ka'bah itu dibangun di dalam gereja yang dibangun di Yaman. Ini kan Abdul Muthalib, mbahnya Nabi, ini mengatakan kepada Abruhah, kalau kalian datang untuk memerangi kami dan merampas harta kami, maka kami akan membela diri semampu kami. Tapi kalau kalian tujuannya hanyalah mengambil Ka'bah dan membawanya ke negeri kalian, sesungguhnya Ka'bah itu adalah milik Allah, dan kalian akan berhadapan dengan pemiliknya. Kemudian Abdul Muthalib menyeru kepada semua penduduk Makkah untuk mengosongkan Makkah. Tapi sebelum itu mereka saking mencintai Baitullah Ka'bah, mereka ini meninggalkan harta benda mereka yang sangat banyak, termasuk unta-unta, ditambahkan di sekitar Ka'bah dengan harapan mudah-mudahan mereka melihat harta yang banyak ini akhirnya lebih tertarik membawa harta daripada membawa Ka'bah yang berupa batu-batu. Dan Abdul Muthalib pun melantunkan bait-bait syair dan sebagian syair Allah. Ini menunjukkan sekali mereka yakin adanya Allah. Apalagi terus terbukti
Allah sendiri yang menghadapi mereka. Mereka juga menyaksikan hancurnya pasukan. Ini tambah yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu ada untuk menghancurkan manusia. Bagi Allah tidak ada sulitnya. Kaum musyrikin jahiliyah membuktikan sendiri, tahu sendiri, sehingga tambah yakin betul atas kekuasaan Allah. Karena itu Allah katakan wa in sa'alahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya mereka yang Muhammad, siapa yang telah menciptakan mereka, pasti mereka menjawab Allah. Kul ma rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim sayaquluna Allah. Katakan Muhammad pada mereka, siapa yang pemilik atau yang menciptakan dan memiliki seluruh langit dan juga bumi dan pemilik arsy yang agung. Mereka akan berada di arsy. Pasti mereka menjawab Allah dan sebagainya. Kemudian di antara ayat dikatakan oleh Syekh bahwasanya mereka sangat mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, yang agung. Itu pun karena mereka juga mencintai selain Allah dengan kecintaan yang setara dengan cinta yang pada Allah. Cinta mereka ini belum masukkan mereka ke dalam Islam. Maka bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah lebih besar daripada cinta yang kepada Allah? Terus bagaimana lagi pula bagi orang yang tidak mencintai kecuali tandingan-tandingan itu dan bahkan sama sekali tidak mencintai Allah? Tentu syiriknya lebih besar. Kemudian di antara dalil yang menafsirkan makna syahadat dan makna la ilaha illallah dan makna tauhid adalah hadis Nabi SAW. Pada saat mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah, maka telah haram hartanya dan darahnya dan hisabnya dia terserah Allah. Wa hadza min a'zami ma yubayyin makna la ilaha illallah, dan ini adalah termasuk seagung-agungnya dalil yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al talaffuza biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena Nabi SAW tidak menjadikan pelafatan terhadap la ilaha illallah itu bisa menjaga darah dan harta, bal wala ma'rifatu ma'naha ma'al biha, bahkan juga belum bisa menjaga darah dan harta seseorang yang sekedar mengetahui maknanya disertai melafatkannya, bal wala iqrar bidzalik, tidak juga mengikrarkannya, bal wala qawlu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, bahkan juga belum dijadikan sebagai pelindung darah dan harta, sekedar keberadaan seorang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Bal la yahrumu malu wa damu hatta yudhifa ila dzalika ala kufra bima yubadu min dunillah. Bahkan tidaklah menjadi haram harta dan darahnya kecuali sudah menyandarkan kepada itu semua, yaitu keingkaran kepada segala apa yang disembah selain Allah. Jadi sekedar mengucapkan la ilaha illallah, sekedar meyakini maknanya, sekedar tidak mau berbuat syirik alias tidak berdoa kepada selain Allah, itu belum cukup kalau belum hatinya juga kufur dan ingkar dan benci kepada kesyirikan dan ibadah kepada selain Allah, dan juga mengingkari semua yang ibadah selain Allah. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum malu wa damu, maka jika dia masih ragu atau abstain dalam hal keingkaran kepada apa yang disembah selain Allah, maka belumlah menjadi haram hartanya dan darahnya. Fa yalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ashallaha wa ya lahu min bayani ma awdahahu hujjatu ma aqta'aha bil munazah.
agungnya masalah ini dan alangkah tingginya masalah ini, yakni keingkaran kepada segala apa yang disembah selain Allah, keingkaran kepada peribadatan kepada selain Allah, keingkaran kepada tauhid. Ini alangkah besarnya masalah ini dan juga alangkah jelasnya apa yang telah dijelaskan, dan ini merupakan hujah yang paling qat'i bagi orang yang menentang atau membantah. Inilah bab tafsir at-tauhid dan tafsir syahadah bahwa tidak ada yang benar daripada kecuali Allah. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Silakan. Tauhid secara umum maknanya adalah kullu ma'budah min dunillah wa waradin bil ibadah. Semua yang disembah selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah, yang dia ridha mendapatkan peribadatan itu. Sehingga iblis adalah tauhid, Fir'aun adalah tauhid, Namrud adalah tauhid, karena dia disembah dan dia senang mendapatkan peribadatan itu. Adapun Nabi Isa alaihissalam walau disembah, dia bukan tauhid karena beliau tidak akan ridho dan tidak pernah ridho. Rasulullah walau disembah oleh sebagian orang, Ali bin Abi Thalib disembah oleh orang Syiah kita, Husain disembah, Hasan disembah, ini mereka bukan tauhid karena mereka tidak akan ridho. Terbukti Ali bin Abi Thalib karena mengetahui ada orang-orang yang menyembahnya atau meyakini beliau itu sesembahan, maka beliau menangkap mereka dan membunuh mereka. Ini menunjukkan keingkaran mereka. Terus dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwasanya tauhid itu banyak, namun ru'usuha at-tauhid katsirah wa ru'usuha khamsah. Tauhid itu banyak dan pentolannya ada 5. Yang pertama syaitan. Yang syaitan itu jelas ad-da'i ila ibadati ghairillah, mengajak untuk ibadah kepada selain Allah. Jadi nanti semua kaum musyrikin yang menyembah selain Allah akan dikirim ke neraka dipimpin oleh yang disembahnya, dipimpin oleh tauhid yang disembahnya. Nah, bagi yang menyembah Nabi Isa seperti orang Nasrani, ini dipimpin oleh syaitan. Nabi Isa dari rombongan itu karena beliau ingkar. Dan semua yang beribadah kepada para nabi itu hakikatnya menyembah syaitan. Syaitan yang mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Dan itu syaitan adalah tauhid, pimpinan tauhid dari syaitan dan dari iblis. Kemudian yang kedua, al-hakim wal-ja'ir al-muqayyad al-ahkamillah. Hakim atau hakim yang lalim, yang zalim, yang merubah-rubah hukum Allah. Dia tahu hukum Allah bagaimana, dia merubah. Dia tahu hukum Allah sebenarnya demikian, tapi dia menghukumi dengan yang lain. Dan dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah ini sama-sama boleh digunakan seperti hukum Allah, atau bahkan meyakini kalau nggak sejajar ya meyakini lebih
baik. Bahkan meyakini sejajar saja itu dia berarti tauhid. Kemudian ini dari sini berbeda dengan orang yang tidak ngerti sama sekali hukum Allah. Dia hakim, tapi tidak ngerti jelas dengan hukum Allah. Bahkan dia Muslim, dia mengira bahwasanya hukum ini tidak ada hukum Allah mengatur. Dalam masalah ini tidak tahu kalau ada hukum Allah dalam hal ini, dan dia menganggap hukum di undang-undang yang dipakainya ini sesuai dengan hukum Islam. Nah ini beda, belum kelas tauhid gitu ya, tapi kelas orang tersesat, kelas orang fasik atau zalim, tapi belum kelas kafir karena kebodohannya. Dari kecil sekolahnya ya umum, terus kuliah di fakultas hukum peradilan, teruskan ke Belanda, belajar hukum ke penjajah, sudah tidak tahu apa-apa. Nah, terus yang ketiga alati yahkumu bighairi ma anzalallah, orang yang menghukumi dengan selain apa yang Allah turunkan. Apa bedanya dengan yang kedua tadi? Bedanya kalau ini yang merubah-rubah hukum, dia tahu hukum Allah demikian, dia bikin hukum lain. Kalau ini tinggal menggunakan, tapi dia tahu hukum Allah bagaimana, dia menggunakan hukum yang bikinan tauhid. Atau allati yatahakamu ila tauhid, orang yang berhukum kepada tauhid. Ini juga tauhid. Kemudian yang keempat, alladzi yubadu min dunillah wa radin bil ibadah, orang yang disembah selain Allah dan dia ridha mendapatkan ibadah itu. Dirukuk sujudi, dia ridha. Ini adalah atau taati dalam hal maksiat, dia ridho. Dia tahu yang menyuruh maksiat itu, dia tahu yang menyuruh maksiat, dia tahu kalau ini haram untuk Allah, tapi dia nyuruh dan dia senang kalau semuanya ini ditaati. Kemudian yang kelima, alladzi yadda'i ilmal ghaibi dunillah, yang mengaku mengetahui hal ghaib selain Allah. Jadi selain Allah yang mengaku tahu ghaib, seperti para dukun atau para kiai yang diakui oleh murid-muridnya tahu apa yang akan terjadi. Perlu saat dulu webinar. Ini adalah orang yang mengaku tahu baik itu tauhid. Dan orang yang meyakini ada selain Allah yang tahu baik itu musyrik. Karena berarti tidak mengingkari tauhid tapi malah mengimani tauhid. Itulah pentolan tauhid. Dari sini ada lagi. Nah itu gimana? Nah itu pada sosok ulama tertentu, dia tertentu, misalkan
Restu itu kan izin, ya kan? Mohon saya direstui, itu maksudnya mohon saya diizinkan. Minta restu itu minta izin. Minta izin tidak apa-apa. Mohon doa restu, doa dan restu. Minta restu itu bukan termasuk ibadah kepada selain Allah. Minta restu kepada kiai. Kecuali meyakini kiai, wah ini kiai kondang tahu apa yang akan terjadi. Kalau saya nggak direstui, saya nggak berani maju, berarti kiai ini tahu kalau saya pasti kalah. Nah, itu keyakinan ada selain Allah tahu apa yang akan terjadi, itu keyakinan syirik. Syirik besar. Itu mensifati selain Allah dengan sifat Allah. Berarti belum bertauhid dalam sifat. Kalau sekedar biasanya ada unsur politik juga ke situ, minta restu sekaligus bawa bingkisan rokok capres ya, sama amplop, terus tujuannya minta restu juga minta dukungan, kan itu biasanya. Sehingga kiai pondok yang muridnya ribuan dan jadi kiblat orang sak kampung atau sak kecamatan, biasanya juga minta restu itu sekaligus nawari bantuan, ada 1 M, ada ya, kadang memikirnya untuk bangun pondoknya, atau kadang-kadang juga untuk beli mobil Fortuner atau Pajero. Capres-capres sekarang datangi pondok-pondok, termasuk yang berhal kepada saya bukan haji, bekos. Ada lagi? Ini ada orang nanya, apakah orang Nasrani nggak punya surga? Jawabannya, semua orang tidak memiliki surga. Yang punya surga hanyalah Allah. Jawab aja begitu. Allah lah pemilik surga karena Dia menciptakan surga. Yesus tidak menciptakan surga. Yesus diberi surga. Isa al-Masih diberi surga, bukan memiliki surga. Pemilik surga adalah Allah. Karena Allah lah dalam surat An-Najm. Surat itu apa? Tapi begini. Bukan. Alillahil akhiratu wal ula. Milik Allah lah semua yang ada di akhirat dan semua yang ada di dunia. Nah, termasuk apa yang ada di akhirat adalah surga dan neraka.
memasukkan ke surganya orang yang masih beribadah kepada selainnya. Yang dimasukkan ke dalam surganya hanyalah orang yang memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Saya bilangnya gini, Pak. Gimana, Mas? Karena aku hanya hati kata, cuma Allah. Saya tahu, Allah cuma satu. Terus dia malah orang pintar, dia orang satunya itu mau caleg yang kemarin itu. Itu jadi